Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Alhamdulillah aslafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan salat jihad rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam halaqah di setiap malam Ahad dengan kajian kita dalam bagaimana beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama mengharapkan daripada apa yang kita sudah lakukan dalam ibadah kita agar supaya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang tentunya terbaik dan menjadi catatan terbaik ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki hari kedua di bulan Rabiul Awal, yang tentunya sudah maklum bahwa di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan begitu juga di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin, lalu diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga di hari Senin, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di hari Senin. Dan pun itu menjadi bagian daripada kemakluman pemahaman kita. Dan tentunya ini juga sering dibahas ya. Ketika dulu kita masih SD, ada pelajaran agama, biasanya hari atau tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW itu dikenal dengan tahun apa? Tahun gajah. Ya, kenapa disebut dengan tahun gajah? Kan pertanyaan begitu. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena Raja Abraham dengan bala tentaranya mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dengan Rabiul Awal hari Senin di malam hari ini bertepatan kita juga sudah akan membahas yakni kemuliaan satu hari dari bilangan 7 hari dalam sepekan, yakni hari Jumat. Selepas kemarin kita sudah bahas terakhir tentang doa safar, yang mana doa safar yang biasa kita baca, akan tetapi jemaah ada doa yang terkadang terlewat, yang mana doa ini sering dilafalkan dan dibaca tatkala kita akan hendak keluar. Yani bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Saya kita sudah selesai sampai sana. Kemarin ternyata dalam riwayat masih banyak doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan menambahkan Allahumma inni a'udzubika an adilla aw
Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Supaya kita keluar dari rumah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, ya Allah, berlindung a'udzubika min adilla, dari kesesatan, ya, dan disesatkan, ya, atau dari hal yang bisa menyesatkan dalam perjalanan dan orang yang tidak senang ingin berbuat jahat kepada kita, ya. Au azila wa usalla, juga berlindung dari tergelincir dan digelincirkan, ya, naik kendaraan, naik mobil, ya, supaya terhindar dari tabrakan, terhindar dari kecelakaan dan seterusnya, ya. Au azlima atau berlindung juga, ya Allah, kepada hal yang bisa atau orang yang berbuat zalim, atau kita berbuat zalim atau dizalimi. Nah, ini bagian daripada hal-hal yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau contoh dari baginda Rasulullah SAW, berbuat zalim dan dizalimi. Au ajhala au yujhala. Begitu juga terlindung dari hal kebodohan dan dibodohi, ya, bodoh dan ditipu, ya. Maka ini bagian daripada kita ibadah, bagian daripada kita mengawali safar kita dengan baik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini, sebagaimana kita dalam muqaddimah tadi, ya, ada hari spesial, dan tentunya Rasulullah SAW secara khusus dia mengupas kulitnya saja tentang bagaimana keutamaan di bulan Rabiul Awal ini. Kalau ini nggak tahu saya, kalau di Jawa kemarin Rabiul Awal itu hari Jumat tanggal 1, berarti Kamis Rabu. Di Nusa Tenggara Barat, di Lombok itu, ya, di Sumbawa juga sebagian, itu Rabu terakhir sebelum Rabiul Awal, Safar. Ingat Pak ya? Kalau Hijriah masih bulan Hijriah, ya, Muharram, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Puasa, Ramadan, Syawal, dan seterusnya. Nah, jadi ini bulan ketiga dari awal tahun baru. Nah, Safar, kalau akhirnya itu di Safar itu ketemu dengan hari Rabu, dan sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya itu sudah Rabiul Awal, itu di Lombok, di Nusa Tenggara dikenal dengan Rebo Bontong. Nah, di Jawa ya, biasanya mandi ya, mandi di sungai, di laut, rendam, katanya membuang sial atau minta permohonan membersih dari dosa dan kesalahan. Ya, masing-masing daerah punya nama beda-beda. Nah, hal seperti ini dalam satu sisi memang tidak ada di dalam contoh dan sunnah. Nah, kalau memang dihapuskan dosa dan kesalahan, banyak cara, ya, di antara yang sudah dicontohkan dalam ibadah kepada Allah, ya. Maka hari Jumat ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala, merupakan hari memang spesial yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bapak-bapak yang hadir malam ini tentunya alhamdulillah yang dapat ketambahan ilmu. Nah, kemarin kita hari Jumat, kenalnya hari Jumat, fa idza qudiyat shalah fantasiru fil ardh. Selesai sholat, nyembah di atas permukaan bumi, wa qadimil fadlillah. Carilah karunia Allah, mencari rezeki. Bukan malam tidur, bukan malam, mohon maaf, dari pagi sampai malam kerjaannya zikir terus di masjid, enggak mencari nafkah, tidak mencari penghidupan. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmal jumu'ah. Hari terbaik selama matahari terbit. Jadi selama matahari terbit dari hari Senin
sampai dengan hari Ahad atau hari-harinya diterbit Rasulullah SAW Yaumul Jum'ah, jadi hari Jumat yang terbaik selama matahari itu terbit. Jadi setiap terbit hari Jumat maka itu hari terbaik sisi Allah. Fi khuliqa Adam. Kenapa dia menjadi spesial dan terbaik? Pertama, Jumat itu di mana hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu dibuat dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Ya. Lalu Rasulullah SAW lahir hari Senin. Beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul itu hari Senin dan diwafatkan hari Senin. Jadi tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul yang sama seperti itu. Lahirnya sama, ya, hari-harinya sama dan wafatnya juga di hari yang sama. Kalau mungkin tanggal bisa saja banyak yang mirip. Ya. Nah ini kata Rasulullah SAW, Adam itu diciptakan di hari Jumat. Wa udkhilal jannata fihi, dan juga di hari Jumat Adam itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dia lahir hari Jumat atau dia bukan lahir, diciptakan. Ada juga punya ayat langsung diciptakan ya, dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di hari Jumat. Dimasukkan juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, dan begitu juga Adam itu dicampakkan, dikeluarkan dari surga itu di hari Jumat juga oleh Allah Subhanahu. Jadi masuk ke surga hari Jumat, dikeluarkan juga di hari Jumat. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil Jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat, akhirnya dunia ini dihancurkan oleh Allah, kecuali pada hari Jumat. Jadi kiamat itu pasti pada hari Jumat. Bahkan keterangan dalam hadis yang dari kata Rasul, dunia ini, angin, gunung, semuanya itu terkira datang hari Jumat, mereka was-was. Karena gunung, angin, laut, tanah, bumi ini semua yaitu ciptaan Allah, dan cara dia berzikir, beribadah masing-masing berbeda. Dan setiap datangnya hari Jumat mereka takut, jangan-jangan hari Jumat ini hari akhirnya dunia ini, hancur kita ini. Ya. Maka di sana hadisnya panjang tentang bagaimana ketakutannya daripada langit, angin, ya, begitu juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka di sini Nabi Adam alaihissalam, kata Rasulullah SAW, hari yang terbaik setiap terbitnya matahari hari Jumat, karena di sana Adam diciptakan oleh Allah. Lalu hari Jumat juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya dikeluarkan juga dari surga di hari Jumat. Lalu berikutnya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Nah ini keyakinan kita bahwa tatkala kita tasyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat kita. Dan sebab ini pun orang bisa masuk ke dalam Islam. Dan sebab ini juga orang bisa murtad, keluar dari Islam, dan dia tidak meyakini bahwa Allah itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Dia meyakini Tuhan selain Allah, dan tidak meyakini bahwa apa risalah dan baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah kalau kita tak yakin hari kiamat itu, misalnya tidak ada, ya. Jadi ada sebagian orang yang beragama di luar Islam tidak yakin akan ada hari kiamat, tapi dia yakin namanya hari pembalasan, nanti akan dihisab. Dia tahu, oh ini amalan. Ada yang tak yakin antara neraka dengan surga, tapi ada dia yakin bahwa dunia ini juga akan berakhir. Nah, sedang kejadian lahir, umur jadi anak, dewasa dan seterusnya, bekerja, selesai punya anak, punya cucu, sakit, meninggal, selesai, kubur. Ya. Maka di sini jamaah Subhanahu wa taala, keutamaan hari Jumat itu yang pertama. Lalu hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik atau penghulunya hari, jadi Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Wa a'zamuha indallahi wa a'zamu indallah. Kata Rasulullah SAW, ia merupakan hari paling mulia
a'zam indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah, dan begitu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala ia lebih mulia dibandingkan dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'zamu indallahi azza wa jalla min yaumil fitri wa yaumil adha. Bahkan hari Jumat itu kata Rasulullah, dia lebih mulia dari Idul Fitri dengan Idul Adha. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'zamuhuma indallah. Hari Jumat itu hari yang mulia di sisi Allah. Wa a'zamu indallah azza wa jalla, dan bahkan dia lebih mulia kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah min yaumil fitri wa yaumil adha, dari hari-hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Kita ketahui Idul Fitri itu kan hari Idul Fitri dikembalikan lagi ke asal, ya, ke fitrah. Idul Adha berkurban tauhid, menyembelih hewan kurban, selesai, mengukurkan, menghapuskan semua salah. Nah ternyata tidak menunggu tahunan, tidak menunggu bilangan daripada bulanan, setiap hari, ya, kita berlalu dan menemui hari Jumat, maka ketemu dengan hari Jumat yang mulianya lebih mulia di sisi Allah kata Rasulullah daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hadis yang lain ternyata setiap pernah kita sampaikan, saya sampaikan di majelis ini, setiap hari ada penghapus dosa kita. Jadi bilangan sholat yang 5 waktu. Selesai sholat maghrib melakukan kesalahan dosa, penghapusnya isya. Selesai isya ada yang menjamin daripada isya sampai dengan subuh tidak berlaku salah, penghapusnya bisa salat subuh dan seterusnya. Harian ada, pekanan juga ada. Nah ini hari Jumat. Hadis yang sahih dikatakan bahwa orang yang melaksanakan salat Jumat biasa dia memanfaatkan hari Jumat itu dengan baik, ya, segera ke masjid, melakukan sunnah-sunnahnya, hadir mendengarkan khatib, maka bagian daripada dihapuskan dosanya dan diberikan pahala. Maka Rasul mengatakan dia lebih baik dari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri pada hari Fitri dan Idul Adha. Wa fi khamsul hilal, di hari Jumat itu ada terdapat khams, 5 apa? Peristiwa. Nah ini penting nih kita tahu peristiwa apa saja yang ada dalam Jumat itu. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yang pertama dalam hadis yang tadi yang kita ucapkan tadi, yang kita bacakan, khalaqallahu fi Adam. Pertama, peristiwa pertama hari Jumat itu Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbatallahu fi Adam ila al-ardh, dan pada hari Jumat juga Adam itu diturunkan ke bumi. Jadi pertama tadi Adam diciptakan, lalu berikutnya dia juga dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, dikeluarkan juga dan diturunkan ke bumi itu pada hari Jumat. Lalu kata Rasulullah SAW, wa fihi tawaffallahu Adam, ternyata Nabi Adam alaihissalam diwafatkan juga di hari Jumat. Jadi lahir diciptakan di hari Jumat, masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat, dikeluarkan dan diturunkan ke bumi di hari Jumat, wafatnya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Ya, maka yang pertama diciptakan peristiwa itu, lalu yang kedua diturunkan ke bumi, lalu yang ketiga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam di hari. Wa fi sa'atin la yas'alu al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allah tabaraka wa ta'ala iyyahu ma lam yas'aluhu haraman. Dan peristiwa yang kedua kata Rasulullah SAW, ya, wa fi sa'atin, di hari Jumat itu terdapat satu waktu la yas'alu al-'abdu fiha syai'an illa atahu, la yas'alu abdu syai'an, seorang hamba tatkala dia meminta permohonan apa yang dia minta, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ada memberinya, ya, atahu Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan
mustajab di hari Jumat. Ya, apakah malam Jumatnya atau naharnya tatkala matahari tergelincir tatkala waktu masuk hari Jumat atau ba'da asar. Ada dalilnya, nanti akan kita ketemu. Mana yang bisa haram, kecuali dia meminta hal yang haram yang baik. Tapi kalau haram, nggak bakal dikabulkan. Lalu peristiwa yang kelima, wa fi taqumus sa'ah, sebagaimana disebut tadi, pada hari Jumat akan pasti terjadinya hari kiamat. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Kata Rasulullah SAW, pada hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Ma min malakin, ya, tidak ada malaikat, wala sama'in, begitu juga dengan langit, wala ardin, begitu juga dengan bumi, wala riyahin, begitu juga dengan angin, wala jibalin, begitu juga dengan al-jibal. Jibal, apa artinya jibal? Jibal, gunung, wala bahrin, begitu juga dengan laut, illa kunna yashfiqna min yaumil Jumat, kecuali mereka was-was takut jangan-jangan akan terjadi hari kiamat di Jumat. Jadi setiap datang hari Jumat, ya, semua yang mereka termasuk langit, malaikat, bumi, angin, matahari, termasuk al-jibal, gunung, begitu juga dengan laut, itu was-was takut, ya, merasa takut, merasa bahwa ini jangan-jangan Jumat terakhir. Ya, kita manusia takutnya. Ya, Jumat datangnya saja, nggak bisa memanfaatkan Jumat itu dengan sebaik mungkin. Besok juga hari Sabtu, besok juga hari Minggu, Senin dan seterusnya. Atau terkadang kita namanya manusia. Lewat hari Jumat sekarang nggak ada takutnya kita. Karena udah punya schedule, hari Minggu mau jalan-jalan, mau makan bersama keluarga, Senin mau ini, Selasa. Kita tak menyadari ketakutan kita, was-wasan kita, jangan-jangan di Jumat terakhir. Bumi saja, langit saja, ya nggak ada ujungnya. Ya, lautan, gunung, sebagai masa bumi itu takut, was-was. Jangan-jangan ini adalah Jumat terakhir setiap datangnya hari Jumat. Maka apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tatkala setiap masuk hari Jumat? Ini yang penting. Ya. Sama dengan tatkala kita sekarang sudah masuk di bulan Rabiul Awal, maka ada hal-hal yang menjadi keutamaannya. Begitu juga dengan hari Jumat. Di antaranya, ya, kenapa menjadi hikmah dari Allah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal ini? Yang pertama, ini bulan memang sudah dikenal dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, akan ketemu dengan Jumat 4 kali ini. Jumat kemarin pertama di hari pertama kan, tanggal 1 Rabiul Awal. Sekarang Sabtu tanggal 2 Rabiul Awal. Ketemu lagi 3 kali Jumat lagi, ya, di bulan Rabiul Awal. Maka pertama, dia merupakan bulan, ya, Rabiul Awal ini tempat dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, ya, dan begitu juga, ya, diwafatkannya baginda Rasulullah SAW. Lalu berikutnya yang kedua, Rabiul Awal ini adalah momentum sejarah bagus. Rasulullah SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Karena tekanan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy sudah mulai membunuh para sahabat dan sahabiah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi Rasulullah SAW untuk melaksanakan atau hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Lalu berikutnya jemaah Subhanahu wa taala, ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil dari Rabiul Awal ini adalah di mana bulan yang perayaan Maulid. Memang baginda Rasulullah SAW dalam hadis para sahabat tabi'in sampai imam yang 4 mazhab ini tidak ada perayaan Maulid kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tapi masih ingat gak dengan hadis tatkala kita waktu itu membahas tentang puasa
Tasu'a dengan Asyura di bulan Muharram. Hadis yang mengatakan tatkala Rasul berada di Madinah, hari apa ini? Ya. Maka orang-orang ini mengatakan ini hari tanggal 9 ya Asyura. Tasu'a yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa atas Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi itu bergembira dengan berpuasa. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya aku yang lebih berhak daripada kalian orang Yahudi atas ya kegembiraan ini, kemenangan atau dimenangkannya Nabi Musa alaihissalam atas orang-orang Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berpuasa, bukan tasawwurnya saja, supaya mengisi mereka juga dengan hari Asyura. Ya, Asyura mereka puasa tanggal 10 dikenal dengan Asyura. Rasulullah SAW setahun berikutnya berpuasa di tanggal 9 ya, supaya tidak sama dengan mereka. Nah ini salah satu merayakan juga. Maka memang Rasulullah SAW tidak merayakan hari kelahirannya para sahabat dan yang lain. Maka kita seyogianya sebagai umat ini merasa bersyukur atas kelahirannya bagi Rasul. Kalau seandainya bukan Rasulullah SAW, ya tidak ada harapan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi dan pertolongan Allah. Rasulullah SAW tatkala beliau akan dicabut nyawanya, sampai malaikat Israil itu nangis, nggak tega, ya, sampai nggak tega. Lapor sama Allah, ya Allah ini kekasih nggak tega cabut nyawanya. Kalau menyambut itu paling halus, tapi dengan paling halus pun Allah dan berdasarkan hadis para sahabat dan Rasul bercucuran keringat luar biasa, bergetar tangannya dan seterusnya, sampai berat-beratnya merasa tertarik kelihatan dari para sahabat. Itu yang paling halus, malaikat Israil. Ya. Yang bagus gak ada, karena model kita langsung cabut itu. Ya. Mau langsung kejam-kejam bagaimana modelnya yang bersama. Di manusia yang paling mulia kasih Allah. Ketika dicabut oleh malaikat Israil pun menangis, gak tega, dan memilih dengan cara yang paling halus. Lalu ketiga jemaah Subhanahu wa taala disunahkan yang memperbanyak sholawat. Nah di Jumat juga ya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak selawat kepada baginda. Rabiul Awal itu juga sama, perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana juga dalilnya jemaah Allah Subhanahu wa taala? Masa kita tidak mengingat atau tidak memberikan bagian daripada ibadah kita di Rabiul Awal ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja meringankan ya adab terhadap salah satu daripada orang yang merupakan masih mempunyai hukum darah dalam Rasulullah SAW dan diabadikan di dalam Al-Quran dalam satu surah. Siapa namanya? Pamannya Rasul. Nah, adik, nama pamannya Rasul siapa? Siapa? Samrul garisnya. Ya, pamannya Rasul yang diabadikan dalam Al-Quran, yang tangannya celakalah tangannya Abu Lahab. Ya, apa nama suratnya? Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celakalah ya tangan daripada Abu Lahab dan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Ternyata ya pendapat dari kalangan Imam Asy-Syafi'i, ulama Asy-Syafi'iyah, Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syafi'i itu mengatakan ya ini setiap hari atau hari Senin itu ya, di hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab itu membenci Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu pertama. Berarti beliau tatkala umur 40 tahun kan, yang pertama dan putus oleh Allah Subhanahu wa taala.
dilahirkan pada hari Senin. Orang yang paling pertama bergembira dan senang itu adalah Abu Lahab, karena dia anak daripada saudaranya. Siapa nama bapaknya Rasulullah SAW? Hah? Siapa? Bukan Asep ya? Abdullah. Abdullah ini adiknya atau kakaknya Abu Lahab? Kakak atau adik? Ayo, Abdullah ini adiknya atau kakaknya Abu Lahab? Kakaknya pamannya. Hah? Kalau pamannya Pamannya siapa? pamannya Rasulullah. Siapa pamannya? Abdullah siapa? Bapaknya. Emang adiknya dari orang tuanya Rasulullah SAW nggak bisa disebut paman juga? Paman. Paman juga kan? Nah, adik apa kan? Kakak. Hah? Kakak. Adik. Abdullah ini anak yang paling disayang. Satu lagi siapa nama Rasulullah yang menjaga Ka'bah? Dibilang paman. Ya? Sama adik. Dibilang paman. Kenapa? Sama adiknya. Adiknya. Bapak sekarang mana? Punya saudara. Saudaranya adik. Saudara bapak adik itu lebih kecil dari dia. Ayah paman. Iya. Sekarang Pak Edi punya saudara, ada kakak, ada adik kan? Nah Pak Edi punya anak. Kenapa? Manggil adiknya Pak Edi apa? Paman atau tidak? Adik. Pak Edi apa? Adik. Paman apa? Paman ya? Paman kalau pada kakaknya. Bingung. Pada itu kan bapak gede. Aduh, iya. Kalau paman itu Pak Le. Pak Le. Jadi adiknya Kalau bapak. di sini Om. Iya, sama-sama paman dong. Ya. Iya kan? Kalau paman nyebutnya kakak apa saudara laki-laki. Iya, saudara laki-laki mau kakak mau adik kan? Iya. Kalau gua, Hmm. kalau kakak ini bapak ini abang bapak. Abang bapaknya Pak Edi. Gua. Itu kakek itu namanya. Bukan Pak. Kalau ini Iya, Kalau cucu, kayaknya nggak usah dibahas yang itu. Lanjut aja Pak Ustaz, silakan. Jadi hal seperti bapak, ya dia harus paham dulu karena nasab kita di Indonesia itu gak jelas. Sekarang Pak Warta tanya, karena uyutnya nggak nama uyutnya, bapak dari uyutnya kan apa? Kenapa? Paling dikenalkan sama kakeknya saja, selesai sampai kakek aja kan? Ya. Ini selesai buyut sama atasnya buyut gitu, nggak kenal, susah. Karena kita nasabnya ya besar di Indonesia itu. Nah kalau orang Arab itu kuat, sampai ke Adam, ya, nyambung semua. Ya. Nah kalau saudara laki-laki itu tetap disebut dengan mau adik mau kakak. Kalau masalahnya itu adalah bahasa itu urusan bapak-bapak mau di Jawa mau Sunda segala macam, tetap namanya paman, bibi, mau adik mau. Abdullah ini adalah Ibrahim. Dan Abu Lahab ini kakaknya Abdullah. Ya. Jadi dia adalah bapak. Nah karena bergembiranya dia kelahirannya Rasul, gara-gara bergembiranya saja tuh senang dia dengan Rasul. Dan Abu Lahab ini mengingkari Rasulullah SAW dan seterusnya, tidak menyukai dan seterusnya. Tapi Rasul diangkat sebagai Nabi Rasulullah SAW 40 tahun. Setiap hari Senin dia pernah bergembira Allah SWT. Itu diringankan adabnya di neraka sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Karena dia pernah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW pada hari Senin. Setiap hari Senin doang. Tapi hari Selasa sampai dengan hari Minggunya apa banget. Ya, dikubur, masih gugur. Ya, belum nanti di pengadilan Allah. Tuh, gara-gara senangnya, karena dia pernah senang gembira dengan kelahiran Rasul.
Maka itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah perhatian kita. Nah, hari kelahiran baginda Rasul, dan begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan hari Jumat ini. Dan tentunya dari setiap ya amalan ibadah kita ternyata ya tadi ya ada waktu, ada pos dan yang lainnya itu memiliki keutamaan waktu-waktu. Nah, termasuk Jumat ini ya, maka di dalam diri seorang muslim seharusnya memperbanyak doa di hari Jumat, perbanyak doa. Dan bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan selesai sholat Jumat itu nggak pulang ke rumah, dia berdiam diri di masjid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebut dengan dia sholat sampai waktu asar ya, sampai waktu asar. Maka ini hadisnya qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun inna la najidu fi kitabillahi yaumul jumu'ah. Kami duduk dengan Rasulullah SAW, kata salah sahabat Abdullah bin Salam, duduk bersama Rasulullah SAW, inna la najidu fi kitabillah, kami menemukan di dalam Al-Quran, di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat itu sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alullahu fiha syai'an ila qada lahu hajatah. Nah, di dalam Al-Quran itu sebuah para sahabat termasuk Abdullah bin Salam menemukan salah satu berdoa Allah. Ya, tidak ada duduknya seorang selesai melaksanakan Jumat itu pada hari Jumat sampai dengan dia melanjutkan dengan waktu asar, maka dia berdoa di sana, pasti di sana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Apa kata Rasul? Ya, maka di sini kalau Allah masyaallah ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah ya berkata benar ya, maka Rasul mengatakan kepada Abdullah itu hal yang benar. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan qala Abdullah asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'atin fa qultu sadaqta, benar apa yang mengucapkan au ba'du sa'atin qultu ai sa'atin ya. Dia bertanya lagi Rasulullah, waktunya kapan tuh istijabah doa itu? Qal hiya akhiru sa'atin, waktu istijabahnya doa yang Jumat kata Rasulullah SAW di akhir-akhir siang hari. Ya. Qultu innaha laysat sa'atan salat, bukankah di akhir-akhir waktu itu siang itu waktunya akan salat, waktu salat asar? Ya. Qal la, benar. Innal 'abdal mu'min idza shalla, apabila seorang mukmin itu salat, thumma jalasa la yahbisu ila salat wa huwa bis-salat, maka tatkala seorang mukmin itu salat di akhir salatnya atau salat di akhir waktu siang itu, lalu dia melanjutkan daripada duduk menanti salat berikutnya, maka ia berhitung dari bagian daripada salat. Jadi waktu ya, jadi setelah salat Jumat ya, setelah asar itu waktu istighfarnya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama insyaallah menjadi bahan yang kita lanjutkan sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih di hari Jumat ini. Insyaallah dipersiapkan pertanyaannya nanti di pada salat Isya. Wala tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا dan Isya, salat sunat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian episode kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadikan hadis Jumat ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis yang sudah kita bacakan, doa hadis tadi yang termasuk dengan doa, ya, doa yang istijabah itu ternyata hadis hari Jumat. Tapi itu juga hadis yang lain, siapa orang yang meninggal di hari Jumat, termasuk malam Jumat, hari Jumatnya, termasuk meninggalnya husnul khatimah. Ya. Jadi bagian daripada kemuliaan atau keberkahan daripada hari Jumat tersebut. Abu Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla. Ini mempertegas daripada hadis doa yang sebelumnya. Sesungguhnya pada hari Jumat adalah satu waktu, ada suatu waktu, saat la yuwafiquha, jika seorang muslim, ya abdul muslim, yas'alullah, memohon kepada Allah pada waktu tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla biha khairan, doa yang baik, ya, doa yang baik-baik saja, bukan doa yang termasuk berbuat saleh, illa a'tahu iyyahu wa hiya ya'dal asli, illa a'tahu, maka tatkala dia berdoa di suatu waktu di hari Jumat itu, maka Allah pasti mengabulkannya. Ketahuilah waktu yang mana itu, wahiyya ba'dal asri, yakni setelah sholat asar, itu waktunya istijabah. Dan ini waktu yang disebutkan dari sebelum hadis yang panjang itu, ya, ternyata ba'da asar itu tempat di istijabahnya doa di hari Jumat. Begitu juga ditegaskan dari jalur Jabir bin Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaumul jum'ati 12 sa'atan, ya, hari Jumat itu ada 12 sa'atan. Nah, berapa itu? 12, berapa? 12, 10, 11, 12, 13, 12, ahada asyara, 12 sa'atan jam. Minha sa'atun la yujadu muslimun yas'alullah ta'ala. Di antara 12 jam itu ada satu waktu, ya, tatkala seorang hamba itu yas'al, memohon kepada Allah syai'an, akan sesuatu, illa atahu iyahu, pasti Allah Subhanahu wa taala memberi, mengabulkan doanya. Wal tamassuha akhiru sa'atin ba'da al-'asri, dan ada pun, ya, waktu itu carilah waktu di saat-saat terakhir di apa? Ba'da asar, setelah asar, ya. Jadi waktunya akhir-akhir di waktu asar sendiri. Nah, ini doa di istijabah di waktu itu, ya. Jadi bagian daripada memang luar biasa dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, ya, keterangan dari Rasulullah SAW dan Salam bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa sejumlah sahabat Rasul berkumpul sambil membicarakan masalah waktu yang makbul pada hari Jumat itu, yakni yang pada asar, ya. Ahmad bin Hanbal mengatakan kebanyakan hadisnya menyatakan waktu tersebut berlangsung setelah asar, dan ada yang berharap waktu itu berlangsung setelah matahari bergeser dari posisi tengah, nanti setelah Jumat sampai dengan asar. Tapi yang lebih kuat itu pada asar. Ada yang mengatakan di antara duduknya 2 khutbah Jumat sampai dengan selesai salat Jumat. Tapi ini hadis ini sebagian ulama di Jumhur mengatakan non-qati', terputus.
benar itu adalah pada asar. Apa saja yang dianjurkan? Membaca salawat pada malam Jumat dan siang hari. Dan begitu juga dengan amalan-amalan yang memang disunahkan di hari Jumat. Dan insya Allah di pekan depan kita bertegas lagi amalan-amalan apa saja itu, sehingga bisa lebih terperinci dan kaitannya dengan bagaimana ibadah-ibadah kita yang bisa menyokong daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi kesimpulannya pada kajian kita malam hari ini tentang hari baik itu Rabiul Awal, Isnin, hari Rasulullah SAW, hari Jumat, ternyata ada waktu-waktu yang memang untuk bisa merangkum, bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pahala yang banyak dan bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Ya, dengan sekali berdoa atau dengan sekali kita melakukan ibadah tersebut. Nah, Abu Jahal tadi kita sampaikan itu saja karena dia cuma berbahagia atas kelahiran Rasul. Itu diperingat ya adabnya setiap hari Senin. Itu sekali Abu Jahal. Nah, apalagi kita mau masuk enggak bahagia ya, dengan kebahagiaan kita meluapkan ya dengan cara memperingati itu bukan artinya harus kayak ulang tahun orang dan seterusnya dan segala macam, tidak. Tapi dengan cara bagaimana memperingati itu? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, tilawah Quran, berzikir, berselawat kepada baginda Rasulullah. Itu cara memperingati yang terbaik. Sama dengan hari ulang tahun. Ya, kita bukan bisa memang kondisinya udah biasa merayakan yang lokal. Itu mendapat apa yang kondisinya silakan. Tapi yang hasannya bagaimana? Berbanyak istighfar, ibadah ditingkatkan, lebih hasan lagi ada rezeki, ya, mengumpulkan anak yatim, khatam Al-Quran, berbagi sembako, bagi rezeki, maka itu lebih bagus. Untuk bisa keberkahan dari setiap umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama. Ada pertanyaan? No? Nah, Pak Topik ini catatannya banyak ini. Nanya banyak. Udah tahu jawabannya dari YouTube tadi kan? Kenapa? Udah tahu jawabannya dari YouTube. Nyari soal itu di Doa itu Ustaz Ya. yang kemarin doa syafaat belum bisa. Wah, Yang panjang. doa sabar. Yang mana nih? Yang setelah kan ada panjang lagi. Yang Maksudnya ada perjalanan doa sabar. Ya, alhamdulillah dan seterusnya. Kemarin yang kita sudah itu dan semua doa-doa yang ini sempat sudah diinfokan. Ya Hayyun Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi pertama. Ya Hayyun Ya Qayyum artinya apa? Ya Allah yang Maha hidup, Maha kuat. Bi rahmatika astaghfir, dengan rahmat kasih sayangmu kami memohon minta aslih li sya'ni, perbaikilah keadaan diriku. Maksudnya kayak ekonomi, sakit jangan sampai sakit, sembuhkan penyakit, lagi galau disembuhkan, dan segala macam masalah dunia dituntaskan. Walau takilni ila nafsi qarfatain, dan jangan sekali-kali Allah meninggalkanku qarfatain, walaupun sekejap mata saja. Jadi senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu doa safar yang tadi dari bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita berdoa kepada Allahumma inni a'udzu bika an adilla al-mudallal. Adilla an adilla al-mudallal. Adilla al-mudallal tersesat dan disesatkan. Perjalanan sudah sesat, disesatkan orang juga enggak. Ya, lalu berikutnya minta al-azillah al-muzallah, tergelincir, jatuh, tabrakan atau ditabrak. Ya, azillah al-muzallah, al-tadlima al-mudlama. Tapi kalau kita berada di satu kampung, jangan sampai berbuat zalim dan dizalimi orang. Al-ajhala yujhala alayya, dan
begitu juga bohong atau kita tidak tahu atau mungkin kita terlupa dan dibodohi orang ditipu dan seterusnya. Ya kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla. Pakai zaid ya, pakai zaid. Aw uzalla aw uzulam. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima. Pakai zalim masalahnya ya. Aw azlima aw uzlama aw uzlama aw ajhala aw ajhala. Masalah kata jahil bodoh ya. Aw ajhala aw yujhala alayya aw ajhala alayya. Ada yang kalau ada yang baju gratis makan selama seminggu di Pawon Sasa, pilihan saja boleh. Mau setiap ayam sehari seekor boleh. Ada atau ini ada apa? Wah belum tak. Mana kan? Nyari di Iya. Di YouTube ada di YouTube ya. Ada YouTube kan. Nanti tak share di grup ya. Kita tulisin di share di grup supaya bisa pada hafal semua pakai ya. Gratis nanti orang Cipung bicara lagi. Baik, ada yang lain bertanya tadi tentang fadilah ini, fadilah apa tadi? Maulid tadi ya? Abu Jahal pun karena bergembira mendengar namanya mempunyai anak laki-laki. Jadi apa namanya, siksa kuburnya diringankan setiap hari Senin, begitu? Abu Jahal khusus untuk Abu Jahal. Iya, khusus untuk Abu Jahal aja tuh. Nah, dia diabadikan dalam surat Al-Kasad, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Ya, jadi abadi di neraka, tapi setiap hari Senin itu karena dia pernah bahagia padilannya. Karena dia senang Rasul dilahirkan, adiknya, adik-adik apa dari adik saudara sendiri, ya ponakannya, maka dia berbahagia itu sebabnya itu diringankan beberapa siksanya oleh Allah SWT. Tapi cuma hari Senin doang. Selain dari itu dibawa habis. Masih nunggu dia masih kubur, belum nanti nih pengadilan kalau dunianya hancur, ya kiamat baru pada masa pengadilan Allah masuk surga mana neraka dan seterusnya. Nah sama yang sekarang lagi viral juga orang kita itu ada yang share tentang toleransi kebablasan kita ya, tentang paus kemana dan seterusnya. Itu sudah ada di zaman Rasul ya, tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy nggak bisa menangani Rasulullah SAW. Udah gini aja deh Muhammad, besok seminggu saya nyembah Tuhanmu. Nah seminggu besok kamu nyembah Tuhan saya. Langsung turun ayat surat apa? Yang disunahkan baca qabliyah subuh dengan ba'da maghrib. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu teguran. Katakan ya Muhammad, kepada orang kafir, kata ibadah sendiri aja. Agama-agamamu jangan sampai merusak, mencampur baurkan tentang ibadah. Nah ini penting yang kita ajarkan juga anak-anak kita tentang tauhid, tentang apa bagaimana maksudnya beribadah.
bisa batal Islam. Yang kita bisa ya tidak menyadari diri ternyata sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Gitu aja. Jadi cermin doang, terus gak boleh bukan bilang lagi. Kalau anda mau jadi Abu Lahab ya monggo. Cuma cermin doang. Nah, konon katanya saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti diberikan berpanjang rezeki bisa umroh dengan bapak-bapak di sini ya. Nah, bisa kita ini. Kemarin saya kemarin telat umroh cuma 19.500.000 selama 12 hari haji. Langsung jadi tamu kerajaan Saudi itu dengan teman saya yang penterjemah khatib Jumat, Idul Adha, Idul Fitri ya sebagai petugas di kerajaan Saudi. Itu ternyata punya berapa bazar, tapi promosinya cuma sampai bulan kemarin sudah selesai. Jadi yang saat 30 sekian juta itu jadi 19 juta dengan Saudi Airlines, pesawatnya mewah semua, bintang 5 segala macam. Tapi biasanya udah ada lagi nanti biasanya dia cari. Dan itu biasanya orangnya luar biasa, ya. Jadi tidak ada maksud seperti mau tahu pada umumnya Masjid Kuba dan segala macam. Tapi ternyata dia punya 40 destinasi wisata tempat ziarah yang belum mungkin di banyak pemandu umroh yang tahu. Termasuk sumur di mana Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam nanya berdiskusi kakinya apa istilahnya kalau di Jawa kakinya dah masuk menggelengin kaki sambil berbicara membahas tentang agama. Ternyata Rasul jatuh cincinnya ke dalam kolam semua tersebut. Bicara terus ketemu sampai juga cincinnya Umar bin Khattab. Ya itu kebenaran yang tahu. Terus bagaimana kita nggak tahu yang tempat maulidnya Rasul. Nggak semua orang tahu tempat lahirnya Rasul yang mana sih. Meski Ranca begitu sekitaran masih di Haram gitu saja. Ya paling kalau itu kurma, Masjid Kuba, atas peternakan unta itu udah cuma. Tapi ini ada 40 tempat yang jarang orang ketahui dan itu dalam sejarah. Rumahnya apa? Al-Arqam, tempat pertama Rasulullah SAW berdakwah. Mana bapak atau umrah dalamnya? Tahu nggak posisinya mana? Mana tempatnya Bani Hashim yang pertama kali Rasulullah SAW Bani Hashim yang pertama, yang tempat diblokir, blokadenya Paman Rasulullah SAW. Ya, itu di sana dengan para sahabat gak dikasih makan berbulan-bulan, pasokan makan segala macam masih ada. Ya. Dan itu banyak nggak tahu. Dan itu yang kita sebenarnya untuk bisa menambah kita, ya untuk bisa seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah itu tadi bagian dari kalau kita umroh tadi bagian daripada memuliakan maulid kepada Nabi kan? Ya, salah satunya ketika ngomong itu adalah sebagai ibadah untuk memperkuat ibadah kita kembali. Ternyata berjalan proses seperti ini. Ternyata Rasulullah SAW ada jalan lahir di sini dan seterusnya. Terus rumahnya Khadijah. Ketika Rasul baru 25 tahun sebelum beliau diangkat sebagai Nabi Rasul, 40 tahun rentang itu kan saudara. Mana rumahnya Khadijah yang sebenarnya tempatnya Rasul dulu. Terus tempatnya lahir Rasulullah SAW jalan sama dengan beberapa sekitaran di Mekah. Itu kan belum dikupas. Ya. Jadi itu memang bagian daripada sama dengan pembahasan kita kemarin tentang surat Al-Imran, ya, bagaimana Nabi Zakaria melihat rezeki makanan buah dulu di mihrabnya sahabat Maryam. Ya, di sana dia juga Nabi Zakaria bertanus mihrab itu ini mihrab satu ruangan tempat memang dikabulkannya doa. Dan ternyata ini juga bisa berlaku. Ada tempat dikabulkan doa ada. Salah satunya kan di Jerusalem. Ada juga di Ka'bah. Ada dan seterusnya. Walaupun di sana, Nabi Zakaria saja masuk ke mihrabnya Maryam bukan seorang Nabi dan Rasul. Zakaria yang Nabi. Ya, dia sekian puluh tahun tak punya anak. Doa di sana langsung dikabulkan oleh Allah. Dapat dia Yahya. Gitu. Nah, jadi ini salah satu doa. Ya, makanya ada tempat-tempat yang memang
Baik, seperti itu. Ada lagi? Tadi Siti Mariam tadi mungkin aplikasi Grab-nya zaman sekarang tiba-tiba datang di Ya, ya bisa jadi lah ya. Yang mana Mas Taufik hadir terus pengajian ini, seru lagi ya. Ya jangan terlalu banyak YouTube dan jangan terlalu banyak share hal-hal yang masih belum jelas. Enggak semua yang Bapak tahu yang perlu di-share itu di-share juga. Kita belum tahu baru linknya saja belum share, belum baca. Ternyata pas dibuka, kenapa yang dia linknya nggak sesuai dengan apa isi yang harus disampaikan, ya. Ini tinggal pastikan khawatirnya nanti, ya itu benar sesuai. Lanjut itu bikin kotak yang masalah itu ada sahabat yang melihat surat yang masuk kita telah masuk ke imam kita masuk imam udah rukuk dan tatkala imam rukuk kita baru Allahu Akbar tatkala kita Allahu Akbar imam udah Tidak. ya tidak terus otomatis kita nyusul rukuk apa Tetap masuk dulu. tetap Rukuk apa? Penting ketinggalan kita sana. masuk di rakaat itu juga Ya. jadi kita nggak ngulang Jadi ada lagi imam itu dia rukuk, tidak kita belum dapat rukuk nih. Ya apakah kita ikutin rukuk? Kita kalau ada imam ya tidak, maksudnya tadi mohon maaf, berarti langsung tidak berdiri saja, langsung sujud. Berarti kita tidak ada satu rakaat tertinggal terus. tertinggal tapi tertinggal Karena patokannya adalah terjalan dapat rukuk. Kalau dapat rukuk atau gini, contoh ini sering salah orang. Terjalan imam rukuk, kita baru takbir. Allah Akbar mau rukuk. Di sela-sela rukuk itu kita lihat imam udah jadi apa? Itu sudah tertinggal satu rakaat. Jangan kalau itu satu rakaat itu sama kurang satu rakaat. Ya. Jadi kalau kita lihat Allah padahal kita mau rukuk ini kita lihat imam ternyata udah sudah telat. itu udah telat ya Ustaz. Udah tinggal Selesai. Sedang dimaksud kita ikut sujud pada saat rakaat pertama. Allahu Akbar kita boleh sujud yang kita bahas. Allahu Akbar kita sujud di situ baru masuk. Allahu Akbar setelah itu kita jalan. Apakah itu bagian tertinggal atau tidak? Ya, sujud ya. Kalau sujud ya udah tertinggal. Kan patokannya rukuk. Maksud kita masuk ke masjid yang pernah kita bahas itu. Pas imam Imam. Allahu Akbar Rukuk atau sujud? Rukuk atau sujud? sujud kayaknya. Sujud. Allahu Akbar kita sudah di depan pintu kan apa ada pendapat yang mengatakan kita boleh ikut sujud pada saat kita di sana. Allahu Akbar kita sujud terus habis itu dia berdiri kita boleh makan. Tapi rukuk kali itu rukuk. Makanya sujud dia tertinggal. Jadi tiba-tiba ikut sujud walaupun belum sampai di barisan. Gitu. Ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apakah kita melengkapi sholat itu? Jadi tetap yang pertama patokannya adalah rukuk. Tetap dia tertinggal. Nah kalau misalnya ada pendapat yang mari kita bahas dia boleh mendengar selama mendengarkan rukuk dan sujudnya dia kondisinya belum sampai ke barisan atau soft, maka sebenarnya boleh ingat dalam kita berjamaah sholat harus tergesa-gesa. Ya, udah biasa santai aja. Atau nanti sampai imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita Allahu Akbar langsung ikut tahiyat langsung tiba-tiba langsung kita ada Assalamualaikum udah dapat diam pahala jamaah udah dapat kemudian dari rumah sendiri berjamaah dan kita juga sampaikan para ulama menyampaikan bukan kita berbeda kita niat sudah dulu kejar dari kantor langsung parkir mobil ganti ini ambil rukuk buru-buru ingin berjamaah ternyata baru sampai sini salah apa jemaah niatnya sudah tidak itulah yang Islam yang semua dalam Islam seperti itu gitu ya. Jadi pentingnya kita tapi jangan kebiasaan niatin aja deh dari rumah niatin jamaah gitu. Sengaja di lama-lama ini ya terjadi hal semua kalau kita makan sudah insyaallah alhamdulillah. Intinya gitu Ustaz. Jadi tatkala kita dapat udah bisa takbir terus masih dapat untuk ikut rukuk itu udah dapat Satu rakaat. Tapi kalau kita lagi Allah mau Mau imam udah datang, berdiri, ya imam berdiri
berdiri walaupun kita seakan-akan dapat ya, itu udah nggak bisa. Tertinggal. Jangan justru takutnya nggak ada melihat. Itu masalahnya. Iya. Ibu belajar separuh nama nyusul ya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Wa ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina طرفة عين. اللهم ربنا اسأل به البشرنا وانت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kesalahan khilafan, bukan bersama-sama. Alhamdulillah, ada orang lebih subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Masuk ke masjid. Ya, bagian Lagi. anak-anak banyak.